Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang konsep pesan dakwah dalam tema-tema moderasi beragama. Poin yang pertama yaitu pesan dakwah. Pesan ialah ide atau gagasan atau informasi yang disampaikan kepada orang lain. Sedangkan dakwah ialah ajakan atau seruan kepada kebaikan. Jadi pesan dakwah itu adalah sesuatu informasi yang disampaikan dai kepada mad'u secara sadar dan berencana yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Poin yang kedua yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah pendapat atau konsepsi atau faham yang dapat membangun sikap toleransi dan juga rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Quraisy Shihab, terdapat pilar-pilar penting dalam moderasi. Yang pertama yaitu pilar keadilan, yang kedua yaitu pilar keseimbangan, dan yang ketiga yaitu adalah pilar toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah poin C, yaitu bentuk-bentuk pesan dakwah dalam tema moderasi beragama. Terdapat 3 tema utama materi dakwah, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga tema utama tersebut pada moderasi beragama dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah moderasi dalam akidah. Moderasi dalam akidah Islam terletak pada caranya yang sesuai dengan fitrah dan akal, sesuai dengan ilmu pengetahuan, mudah, jelas, dan abadi. Hal ini dapat dilihat pada pemaparan pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, malaikat, kenabian, dan kitab suci, yang posisinya terletak di tengah-tengah akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Selanjutnya adalah moderasi dalam syariah. Pembinaan moderasi dalam syariah dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang poin pertama adalah tidak menyulitkan. Syariat Islam ditetapkan untuk memberikan kemudahan kepada para pemeluk-pemeluknya dan tidak mempersulit pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya adalah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Atau ikutilah agama nenek moyangmu atau Ibrahim. Dia atau Allah telah menemukan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul atau Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah teguh kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ayat tersebut menerangkan bahwa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah agama yang sempit dan sulit, tetapi agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang memeluknya. Selanjutnya adalah menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban merupakan suatu yang logis bagi tidak adanya kesulitan. Orang yang menyibukkan diri terhadap Al-Quran untuk meneliti perintah-perintah dan larang-larangannya yang ada di dalamnya pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya sedikit kemungkinan untuk mengetahui dalam waktu sekilas dan mudah mengamalkannya, dan tidak banyak perinciannya, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dalam Al-Quran.
Yang ketiga adalah moderasi dalam akhlak. Ada enam hal yang merupakan pokok yang harus dijalankan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan muslim lainnya. Tujuannya ini digariskannya interaksi antar muslim ini tidak lain supaya hubungan mereka semakin terjalin dengan baik dan dengan kasih sayang yang semakin baik. Dengan baik dan kasih sayang dengan baik, kedekatannya juga menjadi baik dan keakrabannya di antara mereka akan saling terpencar seperti halnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjenguk orang sakit. Dan yang kedua, mengucapkan salam dan membalas salam. Yang ketiga adalah mengantar jenazah. Yang keempat adalah memenuhi undangan. Yang kelima adalah mendoakan ketika bersin. Yang terakhir adalah memberikan nasihat ketika diminta. Jika tiap-tiap butir dipenuhi, maka itu sudah merupakan wujud penunaian hak-hak muslim lainnya. Apabila tidak menghormati hak muslim lainnya, berarti tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan mereka. Ia kehilangan sensitivitas terhadap mereka dan akhirnya menjadi acuh terhadap persoalan mereka. Dan adanya interaksi dari berbagai kalangan merupakan sebuah keniscayaan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Interaksi dengan pemeluk agama yang lain merupakan hal yang dibutuhkan, sehingga seorang muslim harus memahami posisinya dan posisinya menganut agama lain meskipun secara posisi kaum muslimin menepati posisi mayoritas di Indonesia ini. Maka ketentuan Allah tentang adanya pemeluk agama lain harus dicermati secara sesama. Perbedaan agama antar manusia dapat dipahami sebagai kehendak Allah dan hukumnya yang mengandung hikmah bagi manusia. Dan mungkin cukup sekian, dan poin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Bagus. Di sini saya akan menyampaikan mengenai implementasi pesan dakwah dalam tema-tema moderasi beragama. Yang pertama adalah moderasi dakwah dalam bentuk artikel. Menurut M. Quraish Shihab, seorang dai tidak hanya pandai dalam menyampaikan hal-hal yang benar dan dibungkus dalam susunan kalimat yang baik, melainkan juga harus mempertimbangkan waktu yang tepat. Hal tersebut dapat dilihat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Adapun contoh dari implementasi dakwah dalam moderasi beragama adalah dapat dilihat pada website M. Quraish Shihab Official. Pada salah satu kategori websitenya, terdapat kategori yang membahas mengenai perdamaian. Di dalamnya terdapat 5 judul artikel, yaitu Pertemuan Grand Sheikh Al-Azhar dan Majelis Hikmah Al-Muslimin di Jakarta, Timur dan Barat di Era Globalisasi bagian 1, Timur dan Barat di Era Globalisasi bagian 2, terjemahan naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan menganut agama Kristen, dan Selamat Natal. Yang kedua adalah moderasi dakwah dalam bentuk video dakwah. Bentuk implementasi dakwah bertema moderasi beragama Islam dalam bentuk video dakwah dapat melalui media sosial, layanan media video streaming, dan maupun video conference. YouTube merupakan salah satu layanan video paling populer di Indonesia. Di Indonesia, rata-rata penggunaan YouTube mencapai 3 jam 26 menit. Kepopuleran media YouTube ini kemudian dimanfaatkan oleh para pendakwah untuk menyampaikan materi dakwahnya.
merujuk kepada beberapa kajian teoritis dan praktis tentang dakwah moderat, maka dapat dikatakan bahwa akun dakwah moderat di YouTube adalah akun yang memproduksi konten-konten yang mengutamakan nilai-nilai beragama, keseimbangan hidup, dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Contoh dari akun dakwah moderat di YouTube adalah akun Gusmus Channel. Cara dakwah yang menurut kebanyakan orang menyejukkan, ditambah dengan karisma dari seorang Gusmus sendiri, menjadikan akun YouTube ini memiliki banyak viewer dan subscriber. Gusmus dalam menyampaikan dakwahnya sangat menjunjung nilai-nilai toleransi yang tinggi, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan mengedepankan persatuan umat. Bahasa dakwah yang disampaikan Gusmus santun dan menyejukkan. Dakwah yang disampaikan oleh Gusmus sangat alamiah dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Yang ketiga adalah moderasi dakwah dalam keluarga. Sebagaimana Al-Quran memiliki karakter moderat, demikian pula nilai-nilai yang terlibat dalam kandungan ayat Al-Quran, seperti pada hukum keluarga. Dalam Al-Quran, dapat kita temukan sejumlah ayat di mana kaum wanita diberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti dalam ayat-ayat mengenai pembagian warisan. Dikisahkan bahwasanya kaum wanita pra-Islam sangat termarginalkan dalam hal konteks pembagian warisan. Mereka bahkan tidak masuk ke dalam kelompok yang mendapatkan bagian dari harta warisan, melainkan juga menjadi bagian dari harta waris yang diwarisi. Kisah yang melatar belakangi turunnya ayat seputar pembagian harta warisan dalam Al-Quran dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita betapa wanita pra-Islam merupakan kelompok yang marginalkan, diperlakukan secara diskriminatif, dan Islam datang untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka. Perbedaan pembagian warisan dalam Islam, di mana laki-laki lebih banyak memperoleh kesempatan daripada wanita, sesungguhnya pada perbedaan ini dapat dilihat bahwa ini tidak berkaitan dengan kedudukan di mana kaum lelaki diposisikan lebih mulia dibanding dengan kaum wanita, melainkan dikarenakan dalam Islam bahwa kaum lelaki itu memiliki kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum wanita. Contohnya seperti Islam mengharuskan para suami atau para lelaki untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan segenap anggota keluarganya. Dan pada saat yang bersamaan, Islam tidak membebani istri dengan beban apapun ataupun orang lain selainnya. Kondisi tersebut secara matematis sejatinya kaum wanita dalam kondisi ekonomi yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dan diuntungkan daripada kaum laki-laki. Ketika mereka mengambil setengah dari jatah kaum laki-laki, dikarenakan apa yang diambil dari kaum laki-laki terdapat hak yang diperuntukkan untuk istrinya, anggota keluarganya, kedua orang tuanya, dan apabila tidak ada sumber mata pencaharian yang dimiliki oleh keduanya, bahkan saudara perempuannya ketika ia tidak berkeluarga. Nah, atas dasar inilah tidak benar kalau dikatakan bahwasanya terdapat praktek diskriminasi dalam Islam ketika kaum wanita hanya memperoleh setengah dari bagian kaum laki-laki. Sebaliknya, hukum pembagian warisan dalam Islam sejatinya lebih menguntungkan kepada kaum wanita dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ketika hukum Islam itu dipahami secara komprehensif, tidak dipahami secara parsial atau hanya sebagian saja. Lebih daripada itu, dalam Islam masih banyak kewajiban yang bersifat materi lainnya kepada kaum laki-laki dalam menafkahi istrinya, seperti kewajiban membayar mahar itu hanya dibebankan kepada kaum laki-laki, dan selain itu kewajiban memberi kebutuhan pangan bahkan ketika istrinya itu sudah diceraikan, itu juga diberikan kepada kaum laki-laki. Demikianlah presentasi pada hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.